Revisi hukuman double long lap penalty FIM Stewards Panel kepada Marc Marquez masih menjadi pertanyaan besar untuk gelaran MotoGP Amerika yang digelar pekan depan. Marc Marquez dan tim Repsol Honda sudah mengajukan banding atas revisi tersebut, dan kini nasib keputusannya akan segera ditentukan oleh Pengadilan Tinggi MotoGP. Sebagaimana diketahui, surat hukuman FIM Stewards Panel awalnya menyatakan Marc Marquez hanya dihukum double long lap penalty di MotoGP Argentina. Hal itu menuai protes besar karena si semut tak jadi menjalani hukuman karena absen akibat cedera di Termas di Rio Hondo. Karena banyak protes dari banyak pihak, FIM Stewards Panel merevisi hukuman di Argentina menjadi di seri selanjutnya. Gantian Honda yang keberatan dan mengajukan banding karena Stewards dianggap melakukan tindakan melanggar aturan dengan merevisi kalimat seenaknya. Juara dunia 8 kali tersebut kabarnya berpeluang lolos pada sidang banding yang akan digelar Pengadilan Tinggi MotoGP. Dilansir Diario AS, Marquez dan HRC punya alasan kuat untuk menang. Mereka sendiri sejak awal ternyata sudah mempertanyakan secara berulang kali soal hukuman tersebut. Jadi pada awalnya manajemen Honda dan Marquez sudah bertanya berkali-kali sebelum menandatangani surat penerimaan sanksi dari Stewards. Mereka bertanya, apakah hukumannya benar seperti itu? Dan legenda Freddie Spencer sebagai ketua FIM MotoGP Stewards Panel sudah meyakinkan hal itu sudah benar. Makanya Honda kesal nih, karena akhirnya Spencer mengubah keputusan tersebut beberapa hari setelah mendapatkan banyak tekanan dari luar. Dan bagi pabrikan sayap mengepak, revisi tersebut menjadi tindakan yang menyalahi aturan. Apalagi Marquez punya potensi besar untuk menang pada seri selanjutnya, Kota. Jadi mereka akan berjuang keras agar sang rider tak menjalani penaltinya di sana. Flamini pertama kali bekerja dengan Rossi pada 2004, yakni ketika The Doctor datang ke Gauloises Yamaha. Flamini bahkan sempat diboyong oleh Rossi pindah ke Ducati pada 2011 dan 2012. Selama berkolaborasi, Rossi dan Flamini sukses besar meraih 4 gelar dunia, 145 podium, dan 56 kemenangan. Usai Rossi pensiun, Flamini kini jadi kru Shift Bezzecchi. Usai puluhan kali menang dengan Rossi, kini Flamini meraih kemenangan dengan Bezzecchi. Kemenangan di Argentina tak hanya merupakan kemenangan perdana bagi Best dan VR46, melainkan juga yang pertama bagi Flamini dengan jabatannya sebagai kru Shift. Menurutnya ini prestasi membanggakan. Pria 53 tahun ini pun melihat banyak kemiripan antara Bezzecchi dan Rossi. Dan kemiripan itu tak hanya dilihat dari penampilan fisik mereka. Flamini melihat Bezzecchi sangat detail memperhatikan data telemetri motor dan perbandingan dengan rider lain. Bezzecchi juga tak pernah melewatkan peluang mencoba memperbaiki performa di tiap tikungan demi mendapatkan lap time yang sempurna. Inilah yang menurut Flamini kemiripan yang Bezzecchi punya dengan Valentino Rossi. VR46 Racing Team langsung meminta hadiah dari Ducati usai kemenangan Marco Bezzecchi di MotoGP Argentina 2023. Hadiah yang diminta VR46 Racing Team ke Ducati buat Marco Bezzecchi bukan soal uang atau barang kenang-kenangan tertentu. Namun tim milik legenda MotoGP Valentino Rossi ini meminta Ducati untuk memberikan upgrade motor buat Marco Bezzecchi. Saat ini Marco Bezzecchi menggunakan motor Ducati Desmo City GP22. Tidak seperti Pecco Bagnaia ataupun Enea Bastianini yang menggunakan GP23. Namun Ducati sudah menjanjikan sejak awal bahwa siapapun yang mampu menunjukkan performa bagus, maka pantas mendapatkan perhatian lebih dari pabrikan untuk urusan teknis. Dalam hal ini, upgrade spesifikasi pada Desmo CD GP22 milik sang rider yang sudah ditagih langsung oleh Pablo Dieto selaku manajer tim asal Italia ini. Bezzecchi pun kemungkinan besar sudah mendapat upgrade baru pada seri selanjutnya di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat pekan depan. Upgrade ini bisa berupa fairing baru ataupun beberapa komponen lain untuk membuat pemuncak klasemen sementara ini semakin kencang. Pria asal Spanyol ini tak takut Ducati ataupun Pecco Bagnaia agak keberatan dengan performa Bezzecchi akan semakin melejit.
Baginya Ducati sejak awal sudah mendukung penuh dan membebaskan tim VR46 untuk bertarung demi kemenangan. Begitu juga ke tim satelitnya yang lain. Pembalap Yamaha Factory Racing tidak pernah mengawali musim MotoGP dengan buruk seperti ini sejak 2019. Jika dilihat dari hasil yang diraihnya pada 2 balapan utama. Posisi ke-8 dan ke-7 diraihnya saat Grand Prix Portugal dan Argentina. Ditambah lagi dengan posisi ke-9 dalam sprint race kedua. Quartararo mengatakan bahwa ia masih belum menemukan settingan dasar yang tepat dengan Yamaha M1. Ia memulai musim dengan mesin baru namun menggunakan sasis dan komponen aerodinamika lama setelah mereka kembali pada hari terakhir tes pramusim. Oleh karena itu, El Diablo menaruh harapan besar pada tes resmi pertama musim ini yang akan berlangsung di Jerez setelah MotoGP Spanyol. Di tes Jerez nanti Quartararo akan dijanjikan mendapat knalpot yang tampaknya sedikit lebih baik dan aerodinamika baru yang menurutnya sangat penting saat ini. Diketahui memang saat ini Quartararo masih menggunakan aero versi lebih lama, yang menurutnya itu hanyalah solusi sementara. Nantinya, sebagian besar pembalap uji coba pabrikan MotoGP akan menjalani tes private di Jerez sebelum balapan berikutnya di Austin, termasuk Yamaha. Bagi mereka, Cal Crutchlow akan beraksi untuk mencoba komponen baru tersebut terlebih dahulu dan mengumpulkan data untuk evaluasi. Dengan itu, Quartararo mungkin bisa berperan dalam pertarungan kejuaraan dunia. Pembalap asal Perancis tersebut sekarang berada di posisi ke-10 dalam klasemen keseluruhan dengan 32 poin. Razgat Lioglu sudah dirayu-rayu oleh Yamaha untuk pindah ke MotoGP sejak 2020 lalu. Namun situasinya selalu pelik setiap tahun, karena ia terikat kontrak untuk berlaga di World Superbike sampai akhir 2023. Apalagi kini Yamaha tak lagi punya tim satelit di MotoGP karena ditinggalkan RNF Racing ke Aprilia. Razgat Lioglu pun sangat menyadari bahwa Ducati merupakan motor paling menggiurkan bagi semua pembalap karena sangat kompetitif. Namun ia percaya Yamaha bisa bangkit dari keterpurukan apalagi jika melihat Fabio Quartararo berhasil jadi juara dunia pada 2021 dan runner-up pada 2022. Meski begitu, Razgat Lioglu juga bertekad mencari kans di pabrikan lain. Apalagi juga Yamaha menunjukkan tanda-tanda ingin mempertahankan Morbidelli yang sukses finish keempat di sprint race dan main race MotoGP Argentina. Rider asal Turki berusia 27 tahun ini mengaku cukup terkesan melihat kiprah Aprilia. Oleh karena itu, Toprak mungkin juga akan pindah ke Aprilia. Namun keputusan ini tak akan diambil sampai pertengahan tahun.